Revolusi ini bukanlah sekedar pemberontakan. Ini adalah perjuangan untuk masa depan rakyat Rusia. Kita telah melihat penderitaan mereka selama bertahun-tahun di bawah kekuasaan Tsar yang sangat menindas. Dan ini saatnya untuk mengakhiri semuanya, untuk memberi rakyat kendali atas nasib mereka sendiri. Lenin benar, Nicholas II telah memperlakukan rakyat dengan kejam, membiarkan kemiskinan dan ketidakadilan merajalela. Kita telah melihat bagaimana tentara mereka ditempatkan di garis depan Perang Dunia ke-1. Dibiarkan mati begitu saja. Sementara di belakang ini, kaum elit dan bangsawan hidup dengan kemewahan. Tapi sekarang kita harus ambil alih, dan kita akan memimpin negara menuju masa depan yang baru untuk negara sosialis. Ya, kita akan membentuk sebuah negara baru, tetapi ini bukan hanya tentang untuk menduduki Tsar. Ini tentang merancang sistem yang lebih adil, di mana pekerja, petani, dan seluruh lapisan rakyat mendapatkan hak yang setara. Jangan lupa Trotsky, kita bukan hanya ingin menggantikan satu penguasa dengan penguasa lainnya. Kita ingin menghancurkan sistem yang sudah rusak sebelumnya. Tepat sekali Lenin, kita akan melakukannya. Kaum Bolshevik sudah siap untuk menjadi pemimpin, mengorganisasi kelas pekerja dan petani untuk membangun sebuah negara yang baru, yang bukan hanya bebas dari Tsar, tetapi juga bebas dari eksploitasi dan kapitalisme. Lenin, Trotsky, ada berita terbaru. Kerusuhan di Petrograd mulai meluas. Tentara Tsar mulai menyerah. Rakyat kota mendukung kita. Kita hampir menang. Kita harus segera mengambil alih kekuasaan ini sekarang juga. Ini adalah saat yang kita tunggu. Kita akan membangun pemerintahan baru, pemerintahan yang tidak hanya mengatur Rusia, tetapi seluruh wilayah ini, dari Transcaucasia hingga Ukraina, dari Estonia hingga Azerbaijan. Kita akan membangun federasi Soviet yang baru. Kita akan mengatur negara ini. Tapi semua ini harus bersatu dalam satu prinsip-prinsip sosialisme. Prinsip ini akan memberikan kebahagiaan bagi kita semua, bukan hanya kaum elit. Kita juga harus mempersiapkan untuk melawan. Kita tahu kaum kontra-revolusioner berusaha menggulingkan kita, namun kita harus bertindak cepat dan mempertahankan kekuasaan ini. Tidak ada waktu lagi untuk ragu. Benar, tetapi kita harus mulai dengan langkah yang hati-hati. Dan setelah kemarahan ini, kita akan membentuk negara yang benar-benar baru. Pada 30 Desember 1922, kita akan mendeklarasikan pembentukan Uni Soviet. Dan pada saat itu, kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan revolusioner, tetapi kita akan pemimpin dari Federasi Sosialistik Besar. Setelah terbentuknya Uni Soviet, kita akan melanjutkan ekspansi kita, menyebarkan revolusi ke negara-negara sekitar, dan kita akan menjalin hubungan dengan negara-negara sosialis, dan kita akan melawan kekuatan kapitalis yang masih dominan di dunia ini. Kami akan menunjukkan bahwa revolusi Rusia bukan akhir, tetapi dari perubahan secara global. Kita akan membangun negara ini dengan Republik Soviet Federasi Sosialis Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transcaucasia sebagai dasar. Tetapi kita tidak akan berhenti di sana. Kita akan memperluasnya ke lebih banyak republik, Armenia, Azerbaijan, Georgia, dan negara-negara lainnya. Mereka semua akan menjadi bagian dari Uni Soviet, dan bersama-sama kita akan membangun sebuah masa depan yang baru, tanpa penindasan, tanpa imperialisme, dan tanpa kelas penguasa.
sebuah dunia di mana semua orang bisa hidup dengan setara. Vladimir Trotsky, saya sudah mempersiapkan peta untuk wilayah yang akan bergabung dalam Uni Soviet. Setelah ini kita perlu memastikan transisi yang berjalan lancar bagi setiap negara bagian. Tidak hanya dalam hal politik, tetapi juga dalam hal ekonomi, budaya, dan sosial. Ini adalah awal langkah besar bagi kita. Dan selanjutnya, kita akan memastikan bahwa seluruh republik mendapatkan peran dalam federasi ini. Kita akan membangun kekuatan yang solid, meskipun kita berasal dari latar belakang dan sejarah yang berbeda. Tetapi, kita memiliki tujuan yang sama, sosialisme. Dan ini kita harus pastikan bahwa kita memperluas kemampuan kita ke wilayah yang lebih luas. Setelah terbentuknya Uni Soviet, mereka yang tergabung dalam bagian negara kita bukan hanya menjadi bagian dari sebuah federasi, melainkan mereka juga menjadi bagian revolusi internasional. Benar, revolusi ini harus jadi contoh untuk dunia. Kita harus mempersiapkan diri untuk melawan kapitalisme global dan memastikan kekuatan ini. Kita harus siap dan tahan. Kita akan menghargai strategi. Tapi pada saat ini, mari kita berfokus pada hal yang akan kita bangun. Sebuah negara berdasarkan solidaritas, keadilan, dan pemerintah pada rakyat. Kita akan bangun Uni Soviet dan kita akan tunjukkan pada dunia bahwa rakyat yang dipimpin oleh mereka sendiri bisa menciptakan pemerintahan yang adil dan sejahtera. Tidak ada lagi kekuasaan yang menindas dan tidak ada lagi kelas yang menindas. Ini adalah awal dari sebuah negara baru. Untuk revolusi, untuk Uni Soviet. Untuk revolusi, untuk Uni Soviet. Pada tahun 1942, Lenin meninggal dan digantikan oleh Joseph Stalin. Semasa menjadi pemimpin, Stalin sering menindas dan melenyapkan semua saingan politiknya, termasuk tokoh sekaliber Leon Trotsky yang berjasa dalam revolusi Rusia dipecat dan dibunuhnya. Stalin, kamu akan memimpin negara ini. Kamu harus berhati-hati. Betul ini, saya akan menjalankan amanatmu dengan baik. Negara ini perlu kekuasaan dan ketegasan. Kita akan melanjutkan revolusi. Dunia akan tahu bahwa kita tak akan mundur. Mendapatkan Stalin. Dan sebesar jangan terlalu keras, jangan terlalu berat-berat. Kau tahu Stalin, aku adalah salah satu pendiri dari revolusi negara ini. Kita telah banyak berjuang bersama untuk membangun negara ini. Tapi sekarang, kamu sudah mulai menindas orang-orang yang tidak sependapat denganmu. Apa yang kamu lakukan ini bisa merusak revolusi negara yang telah kita bangun. Trotsky, kamu terlalu emosional. Ini bukan tentang benar atau salah. Ini tentang kekuasaan dan bagaimana cara mempertahankan kekuasaan itu. Para pengkhianat harus dihilangkan. Dan saya tidak membutuhkan orang yang tidak mempercayai kemampuan saya. Kamu bukan Lenin. Kamu hanya mengandalkan cara brutal untuk mengendalikan negara ini.
Apa yang kamu lakukan terhadap pemimpin kita? Ini bukan lagi revolusi, ini tirani. Saya hanya membersihkan negara ini dari sampah-sampah yang rusak. Dan Trotsky, saya yang masuk dalam daftar itu. Ambil dia, selesaikan pekerjaan kita. Selama Stalin berkuasa, pada tahun 1952, Partai Uni Serikat Komunis diubahnya dengan nama baru, Partai Komunis Uni Soviet, hingga 1953. Selama ia menjadi diktator, ia mampu mengantarkan Uni Soviet menjadi negara komunis terkuat di dunia. Kita telah menjalani perjalanan panjang sejak revolusi. Tapi sekarang, kita perlu menunjukkan bahwa Uni Soviet bukan hanyalah sekedar negara. Kita adalah kekuatan besar bagi negara ini. Kita adalah pusat dari revolusi yang tak tergoyahkan. Untuk itu, nama kita harus mencerminkan kekuatan kita. Anda ingin mengubah nama partai, Komrade Stalin? Betul, Molotov. Nama Partai Uni Serikat Komunis sudah tidak sesuai dengan kekuatan yang telah kita bangun. Kita perlu sesuatu yang lebih besar, yang lebih kuat. Partai Komunis Uni Soviet. Ini bukan sekedar perubahan nama. Ini adalah simbol dari kekuatan kesinambungan kita. Tapi Komrade Stalin, bukankah itu dianggap sebagai konsolidasi kekuasaan yang mencolok? Apakah itu akan membuat kita terikat pada satu nama yang terlalu fokus pada satu individu? Khrushchev, apakah kamu meragukan keberhasilan kita? Kita sudah mengubah wajah dunia. Uni Soviet adalah negara yang kuat yang pernah ada. Semua yang terjadi di dunia ini sekarang terjadi karena kita. Dan Partai Komunis Uni Soviet adalah lambang kekuatan itu. Benar, Komrade Stalin. Kita telah menghancurkan musuh-musuh kita di dalam dan di luar negeri. Kekuatan kita di bidang militer, politik, dan industri sudah tak terbantahkan. Nama baru ini harus menggambarkan peran kita sebagai negara komunis terkuat di dunia. Dunia sekarang tahu siapa kita. Tapi kita harus lebih dari itu. Kita harus memastikan bahwa segala keputusan besar datang dari kita dan hanya kita. Nama baru ini akan menjadi pengingat bahwa kita adalah pemimpin dari revolusi ini. Dan kita akan mempertaruhkan kekuasaan ini dengan tangan besi. Tetapi apakah sudah siap untuk tantangan yang datang? Jika benar-benar mengubah nama ini, seluruh dunia akan memperhatikannya. Perlawanan ini tidak akan bisa mengalahkan kita, Molotov. Mereka akan takut karena mereka tahu kita tidak akan ragu untuk menghancurkan mereka. Mulai hari ini, Partai Uni Serikat Komunis tidak ada lagi. Kita adalah Partai Komunis Uni Soviet. Kita akan membangun masa depan yang lebih kuat, lebih besar, dan lebih berkuasa. Dunia akan tahu bahwa Uni Soviet adalah pemimpin global, dan mereka yang melawan akan kita hancurkan. Semua ini bukan hanya tentang nama, ini tentang kontrol. Kita akan menjadi yang terkuat, dan semua yang ada di bawah kita akan tunduk. Tidak ada tempat bagi mereka yang meragukan kita. Uni Soviet akan terus berdiri kokoh, dan siapapun yang mencoba menghancurkannya akan dihadapkan pada kekuatan kita yang tak tergoyahkan. Kita baru saja menerima laporan dari Kementerian Utara. Mereka melaporkan adanya kelompok petani yang menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan terhadap politisasi. Stalin sudah memerintahkan kita agar setiap pemberontakan harus segera dihentikan.
Tidak ada toleransi untuk ketidaktaatan. Kita harus segera mengirim laporan ke Komite Keamanan Negara. Setiap ketidaktaatan harus segera dihancurkan. Namun Anastasia, beberapa petani mengeluh hanya karena mereka kekurangan pangan dan alat pertanian. Mungkin kita bisa mencari jalan tengah, seperti memberikan mereka sedikit bantuan. Jalan tengah, Mikhail. Jangan lupa, ini tentang masa depan Uni Soviet. Ingat kata Joseph Stalin, berhadap melawan kelas musuh. Itu berarti kita harus bersikap cepat dan tegas. Ingat, dengan orang-orang yang ragu-ragu di masa lalu. Benar, lihat apa yang terjadi pada Trotsky. Musuh-musuh kita harus dihancurkan sebelum mereka menjadi ancaman yang nyata. Stalin tidak akan mentoleransi kelemahan. Semua yang ragu harus siap menghadapi konsekuensinya. Kita harus menunjukkan ketekasan. Itu yang diperlukan untuk menjaga perintah orang agar tetap utuh. Iya, tentu saya mengerti. Tetapi, apakah kita tidak memikirkan penderitaan rakyat yang mungkin mereka hanya menjadi korban kebijakan yang keras? Rakyat akan mengerti jika mereka tahu itu demi negara. Stalin selalu berkata, ketika tujuan yang besar tercapai, sedikit pengorbanan rakyat tidak akan sia-sia. Betul, dan Stalin adalah sosok orang yang tahu bagaimana mengontrol penuh. Setiap langkahnya adalah untuk masa depan besar Uni Soviet. Dan kita harus bersiap untuk memastikan tidak ada yang menghalangi jalannya. Jika ada yang menghalangi, kita akan membersihkannya dengan biarkan keraguan itu kita. Ini adalah jalan yang harus kita tempuh demi kehidupan kita. Sergei, apakah sudah tahu berita hari ini? Kalau Joseph Stalin, dia sudah meninggal. Ya, aku dengar. Cukup mengejutkan. Aku tidak percaya. Kupikir dia akan memimpin selamanya. Apa yang akan terjadi sekarang, Budi? Sulit untuk memprediksi. Kita hidup di bawah kekuasaan selama ini. Sejujurnya, aku pun juga merasa lega, tapi juga merasa takut. Kalau Joseph Stalin yang selalu mengendalikan segalanya di tangan besi, tanpa dia, siapa yang akan memimpin kita? Katanya Freddy Beria dan Nikita Khrushchev mungkin akan memperebutkan kekuasaan. Tapi kita tahu Beria, pria itu sama menakutkannya dengan Stalin. Bayangkan jika dia menjadi pemimpin selanjutnya. Beria mempunyai potensi dari kami ini. Tapi jika proses berhasil lagi, mungkin saja dia berubah. Dia lebih berpikiran terbuka dan kita sekian teli. Tapi Dimitri, setelah puluhan tahun hidup dalam ketakutan, aku tak yakin siapapun akan benar-benar bisa membawa perubahan. Bagaimana bisa orang bicara jujur tentang reformasi setelah semuanya terjadi? Kita semua pasti tahu, itu pasti. Tapi mungkin itu adalah suatu orang baru. Aku mendengar beberapa orang di pantai membicarakan tentang menghentikan teror dan penindasan. Kita lihat saja. Sementara itu, aku akan tetap waspada. Di negeri ini, satu langkah yang salah bisa berakibat fatal. Kau benar Sergei. Tapi aku juga berharap semoga anak-anak kita tidak perlu mengalami kehidupan yang penuh ketakutan seperti ini. Semoga setelah adanya Joseph Stalin ada ruang bagi perubahan. Semoga, namun kita harus tetap siap dengan apapun yang akan terjadi. Masa depan masih gelap dan penuh ketidakpastian. Setelah Stalin selesai menjabat, jabatan sekretaris jenderal partai dipegang oleh Nikita Khrushchev sampai 1964. Kemudian beralih kepada Leonid Brezhnev dari tahun 1964 sampai 1982. Selama masa jabatan, Brezhnev Uni Soviet mengalami kemerosotan di segala bidang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menurun drastis, korupsi merajalela, produk pertanian kurang variatif, sektor jasa berjalan payah. Di sini hari ini kita berkumpul dengan tujuan. Uni Soviet dari ke depan dan terlebih. Namun kita memiliki beberapa kendala yang kita dimulai dari pertanian. Alika, bagaimana? Situasi saat ini cukup sulit untuk klarifikasi. Hasil panen gandum kita di banyak wilayah masih di bawah target. Para petani kesulitan karena kurangnya mesin-mesin modern di pertanian. Mesin, sudah sering saya sampaikan pentingnya mesin pertanian. Para petani butuh traktor, butuh alat-alat modern. Kita tidak bisa membiarkan ini terus-menerus. Pro, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa mengalihkan sebagian dana industri berat ke sektor pertanian.
Namun, itu akan mempengaruhi rencana kita ke sektor lain, terutama baja dan minyak. Mengalihkan dana, itu hanya sementara. Pertanian ini adalah tulang punggung kita, bro. Kalau tidak, rakyat akan kelaparan. Kita harus memberikan perhatian besar di sini. Vasily, bagaimana dengan industri luar angkasa? Sangat positif, Tokarik Cruiser. Satelit kita Luna berhasil mencapai bulan. Ini adalah kemenangan besar bagi Uni Soviet. Namun kita membutuhkan lebih banyak ilmuwan dan sumber daya untuk menjaga keunggulan kita dari Amerika. Hebat, sangat membanggakan. Kita harus menunjukkan kepada dunia, terutama Amerika, bahwa kita adalah pemimpin dalam sains dan teknologi. Tapi jangan lupa, jangan terlalu bodoh. Kita tidak bisa melupakan kebutuhan dasar rakyat kita. Paris Cruiser, apakah ada rencana jangka panjang untuk memperluas program luar angkasa ini? Yang kita tahu, Amerika sedang memperkuat program Apollo mereka. Ya, kita akan perluas. Tapi mari kita bijaksana. Kita tetap akan berinvestasi dalam bidang yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat kita. Saya ingin Uni Soviet tidak hanya kuat dalam bidang teknologi dan militer, tetapi juga menjadi negara dengan rakyat yang makmur. Sangat besar. Bicara mengenai hubungan kita dengan Amerika, ada cara untuk mengurangi ketegangan. Mungkin kita melakukan upaya dengan cara detail untuk melakukan persaingan yang sehat. Tentu Mikoyan, kita tetap ingin menjaga perdamaian. Tetapi Amerika harus tahu bahwa kita tidak takut. Mereka harus menghormati kekuatan kita. Jika mereka ingin bicara soal perdamaian, kita siap, tetapi kita tidak akan tunduk. Tapi kita harus membuka mata terhadap kenyataan, teman-teman. Uni Soviet telah mengalami kemajuan besar selama era Stalin. Tapi sekarang kita berada di titik di mana kita harus mengubah cara berpikir kita. Kita tidak bisa terus berjalan menggunakan cara yang lama. Reformasi diperlukan. Kita perlu mengembangkan industri kita lebih lanjut dan memperbaiki sektor pertanian. Tidak ada yang kita biarkan stagnan. Apakah yang dimaksud dengan reformasi? Kompleks Scale, kita sudah memiliki sistem bukti meskipun ada tantangan yang datang. Kita tidak bisa hanya bertahan monoton. Dunia bergerak cepat. Kita bersaing dengan kapitalisme, dengan Amerika. Kita perlu meningkatkan produktivitas, pengembangan teknologi, dan lebih penting lagi sektor pertanian kita harus lebih efisien. Jangan sampai kita menjadi negara yang miskin bahan makanan, sementara seluruh dunia mengawal kita. Baiklah kawan-kawan, pertemuan kita cukup sampai di sini. Siapkan laporan detail untuk mengenai langkah yang kita ambil untuk sektor pertanian dan industri. Kita lanjutkan untuk memastikan rakyat kita mendapatkan yang terbaik. Terima kasih. Selamat siang untuk Parisi sekalian. Terima kasih telah hadir hari ini. Ada beberapa hal penting yang akan kita bahas. Pertama, terkait ekonomi kita yang mengalami stagnasi. Toparisi, apakah ada usulan untuk mengatasinya? Saya pikir selain ditulis, kita perlu meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Timur. Karena dukungan dari negara-negara satelit di Eropa Timur dapat memajukan ekonomi kita menjadi lebih baik dan juga menguatkan posisi kita secara internasional. Saya setuju. Namun, kita juga harus memperhatikan perkembangan teknologi. Produktivitas kita tertinggal dari negara-negara barat. Saya mengusulkan untuk meningkatkan investasi dalam struktur industri dan teknologi. Posiki, usulan itu bagus. Tapi bagaimana cara kita dapat menghindari risiko inflasi? Menambah investasi berarti mengambil dana dari sektor lain. Ekonomi kita sudah banyak terbebani. Untuk menghindari inflasi, mungkin kita bisa menyesuaikan anggaran di sektor pertahanan, mengalihkan sebagian alokasi dana untuk pengembangan infrastruktur dan industri. Saya memahami pentingnya anggaran pertahanan, tetapi pengalihan tersebut harus kita pertimbangkan dengan hati-hati. Kita tidak boleh terlihat lemah di mata barat. Bagaimana pendapatmu, Dimitri? Saya memahami kekhawatiran Anda, Doris, tetapi kekuatan militer kita adalah simbol kekuatan kita. Jika kita mengurangi pertahanan kita, bisa jadi akan mengganggu kekuatan pertahanan kita, terutama untuk menghadapi NATO. Kita harus temukan keseimbangan yang tepat. Saya setuju untuk mengalihkan sebagian anggaran, tapi kita akan menjaga kekuatan militer kita agar tetap kuat. Sekarang,
terkait dengan hubungan internasional. Bagaimana perkembangan dialog kita dengan Amerika? Pembicaraan dengan Amerika terkait TNT berjalan dengan cukup baik. Kita telah mencapai kesepakatan awal, tetapi mereka masih memiliki kekhawatiran tentang penyebaran ideologi kita. Kita telah berusaha, Andre. DTNT penting untuk kestabilan. Namun, kita tidak boleh terlihat mundur untuk menyebarkan ideologi kita. Baiklah, rapat kita cukupkan sampai di sini. Pastikan semua usulan memiliki data yang lengkap. Terima kasih, Dr. Faris. Bagaimana Ivan? Apakah pekerjaanmu masih padat? Masih, tapi ya produktivitas rasanya stagnan. Pabrik kita sudah lama tidak mendapatkan teknologi baru. Dan mesin-mesin ini terasa semakin tua saja. Itu benar, bahkan saat ini suku cadang sangat sulit untuk didapatkan. Padahal kita selalu diperbarui dengan alat-alat yang baru. Dan sekarang, semuanya terasa begitu lambat. Memang, sejak tahun 70-an, kita terus saja menjalankan hal yang sama. Brisnev bilang ekonomi kita kuat, tapi kenyataannya, lihat saja, antrian di toko-toko semua jadi sulit didapat. Betul, banyak barang konsumsi saat ini hampir langka. Coba lihat saja seperti gula, minyak goreng, dan bahkan pakaian pun semuanya harus diantri. Dan dengan inflasi, gaji kita akan semakin kecil nilainya. Aku dengar banyak yang mulai bosan dengan gaya kepemimpinan Brezhnev ini. Sepertinya para pejabat di Kremlin hanya mementingkan kepentingan mereka. Iya, korupsi di mana-mana. Aku pernah mendengar rekan dari Moskow bercerita tentang pejabat kaya yang hidup bermewah-mewahan, sedangkan kita harus hidup dengan seadanya. Tapi kita tidak bisa terlalu keras mengeluh, Andre. Ingat, siapa yang bicara terlalu keras bisa bermasalah. Polisi rahasia selalu mengawasi. Kamu benar, Ivan. Lebih baik kita berhati-hati. Aku merasa tidak ada harapan. Sepertinya Brezhnev akan memimpin lebih lama dan tidak ada tanda-tanda perubahan. Kita hanya bisa berharap saja, semoga ada perbaikan. Atau mungkin pemimpin baru yang akan membawa Uni Soviet menjadi yang terbaik. Kita telah melihat banyak kemajuan selama di Jerman. Namun, Uni Soviet kini dihadapkan pada tantangan baru. Ekonomi kita mengalami penurunan. Sektor pertanian kita stagnan. Korupsi semakin merajalela di kalangan pejabat. Dan industri kita tidak berkembang seperti seharusnya. Jika kita tidak segera bertindak, kita akan kehilangan segalanya. Ada apa, Presiden? Saya sudah mencoba memperbaiki banyak sektor, tapi kenyataannya jauh dari harapan. Ekonomi kita stagnan. Meskipun kita sudah melakukan industrialisasi, korupsi itu perusahaan kita dari dalam. Kita terlalu lama fokus pada ideologi dan kekuasaan politik, tanpa memperhatikan kebutuhan dasar rakyat kita. Kita membutuhkan reformasi struktural yang lebih mendalam, tapi sayangnya kita sudah terlambat. Ekonomi kita sedang tergelincir dalam krisis. Rakyat mulai mengeluh. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan ini lebih lama. Sektor jasa hampir tutup. Infrastruktur kita juga semakin menguat. Kita bahkan tidak memiliki cukup bahan bakar untuk menopang pertumbuhan industri, apalagi memperbaiki pertanian yang tidak efisien. Jika kita tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki ekonomi, melawan korupsi dan stagnasi ini, kita bisa kehilangan kepercayaan rakyat. Semua ini sudah menjadi beban. Mungkin kita harus lebih terbuka dengan perubahan. Jika tidak, kita hanya akan menjadi negara besar yang terperosok dalam tidak mampu. Saudara-saudara, hari ini adalah hari yang berat bagi saya. Setelah bertahun-tahun mengemban harapan ini, hari ini saya memutuskan untuk mundur dari jabatan saya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet. Dari lubuk hati kami yang terdalam, kami menghargai keputusan Anda, Brezhnev. Anda telah memimpin bangsa ini melewati masa-masa yang sangat sulit dan penuh tantangan. Kami akan selalu ingat dan tidak sama. Saya telah melakukan yang terbaik untuk negara ini. Tentu saja, saya sadar bahwa tidak ada yang sempurna. Ada banyak keputusan yang mungkin kontroversial, tetapi saya selalu berusaha untuk mesejahterakan rakyat itu. Anda telah memberikan stabilisasi bagi Uni Soviet. Pencapaian intervensi ekonomi dan militer itu adalah bukti kepemimpinan Anda. Namun, kami mengerti bahwa perubahan juga diperlukan. Dan inilah saatnya bagi generasi baru untuk mengambil alih. Benar, Andropov. Saya percaya bahwa sudah waktunya kita memberi ruang untuk pemimpin yang lebih muda. Mereka akan membawa gagasan dan ide baru yang diperlukan untuk kemajuan kita ke depan.
Brezhnev, Anda telah memberikan kepercayaan untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang bijak. Dunia mengakui peran Uni Soviet yang kuat di panggung internasional selama kepemimpinan. Terima kasih Dobrin. Dunia berubah dan kita harus siap untuk menyelesaikan diri. Namun, jangan lupa, kebijakan luar negeri yang bijak itu harus tetap berdasarkan pada prinsip kita yang lebih mendalam. Perdamaian dan solidaritas antar negara bekerja. Brezhnev, kami tahu bahwa Anda telah menghadapi banyak tekanan. Namun, Anda tetap memimpin kami menuju keyakinan. Kami semua akan berusaha untuk terus melanjutkan apa yang sudah Anda mulai. Semoga sukses Gorbachev. Uni Soviet memerlukan kebijakan untuk memajukan rakyat. Jangan pernah lupakan pentingnya persatuan di tengah tantangan yang ada. Terima kasih teman-teman. Ini bukan akhir, tetapi sebuah langkah baru untuk kita semua. Mari kita bekerjasama untuk masa depan yang lebih baik. Jabatan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet beralih dari Yuri Andropov ke Konstantin Chernenko, sampai akhirnya dijabat oleh Mikhail Gorbachev sejak 11 Maret 1985. Uni Soviet menghadapi tantangan yang besar. Negara kita sudah tidak bisa lagi bertahan dengan cara lama. Reformasi itu kebutuhan, bukan pilihan. Tetapi saya merasa tubuh ini sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan tugas ini. Saya percaya kamulah yang akan melanjutkan tugas ini, Chernenko. Terima kasih Andrew. Saya akan berusaha yang terbaik menjaga stabilitas dan kelangsungan kekuasaan kita. Tetapi saya tahu perubahan besar tidak dapat berubah. Ekonomi yang semakin lemah, korupsi yang merajalela, dan rakyat yang kehilangan percaya. Kamu benar, ini bukan waktu untuk berdiam diri. Negara kita sedang terancam dan kita harus berubah. Tetapi perubahan yang nyata, Chernenko, itulah yang harus kita capai. Aku hanya berharap kamu bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Situasi kita semakin buruk teman-teman. Tidak ada lagi waktu untuk berpikir lama. Kami harus memperbaiki ekonomi, mengatasi korupsi, dan melaksanakan reformasi yang lebih luas. Namun saya tidak lama lagi di sini. Tubuh ini tidak mampu lagi mendukung tugas besar ini. Apakah kita sudah siap untuk maju ke langkah yang lebih besar, Chernenko? Kita sudah lihat bagaimana Andropov mencoba perubahan, tetapi hasilnya tidak cukup signifikan. Kita membutuhkan pemimpin yang lebih muda, yang lebih energik. Mungkin kamu lebih muda, kamu lebih bersemangat. Mungkin sudah waktunya kamu memimpin perusahaan yang benar-benar dibutuhkan Uni Soviet. Uni Soviet membutuhkan perubahan besar, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang politik kita. Kita tidak bisa terus berpegang kepada sistem yang sudah ketinggalan zaman. Perestroika, Glasnost, kita harus berani menghadapinya jika kita ingin bertahan. Dan saya akan mengambil tanggung jawab ini. Apakah kita sudah siap untuk perubahan sebesar itu, Mikhail? Reformasi besar bisa berisiko, dan kita tahu bagaimana kerasa tantangan yang akan kita hadapi. Kita tidak punya pilihan lagi teman-teman. Jika kita tidak berubah, kita akan kalah. Uni Soviet tidak bisa terus hidup dalam stagnasi dan ketakutan. Kita akan memperkenalkan perestroika atau reformasi ekonomi politik yang mendalam. Dan juga kita akan membuka dialog dengan dunia luar, Glasnost atau keterbukaan. Jika kita tetap tertutup, kita akan mulai transikan. Mikhail, kamu yang akan memimpin kami menuju perubahan itu. Kami telah sampai di titik ini. Sekarang semuanya ada di tangan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mikhail Gorbachev sadar bahwa penerapan Marxisme telah menyeret negara ke ambang kemunduran. Sistem politik tersebut gagal membawa Uni Soviet ke dalam kehidupan yang makmur seperti negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Ia ingin memulihkan kondisi politik dan ekonomi Uni Soviet melalui suatu reformasi. Kemudian Gorbachev melontarkan ide reformasi, yaitu perestroika, glasnost, dan demokratisasi. Teman-teman, seperti yang kita semua tahu, Uni Soviet beberapa tahun ini mengalami tantangan seperti ekonomi kita stagnan, korupsi merajalela, dan masyarakat semakin tidak puas. Kita semua tidak bisa hidup dalam masa lalu. Sistem yang kita pegang selama ini, Marxisme, Leninisme, telah membawa kita ke ambang kemunduran. Oleh karena itu, Uni Soviet harus berubah, dan perubahan itu harus dimulai dari kita.
Tapi, Komrade Gorbachev, kita sudah memegang prinsip-prinsip Marxisme-Leninisme ini sejak revolusi. Apa yang Anda usulkan akan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap dasar-dasar revolusi yang sudah kita perjuangkan. Apakah kita siap untuk meninggalkan jalan yang sudah kita bangun meskipun ada kekurangan? Kita tidak sedang meninggalkan revolusi, teman-teman, tetapi kita sedang menghadapi kenyataan yang baru. Ideologi yang selama ini kita pegang selama bertahun-tahun, ideologi kekuasaan dan politik, tetapi kita lupa dengan kenyataan ekonomi dan sosial. Negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Eropa telah mengakui bahwa kemajuan bisa dicapai melalui inovasi, keterbukaan, dan demokrasi. Kita tidak bisa lagi menutup diri mengenai fakta ini. Uni Soviet perlu reformasi besar-besaran, perubahan sistematik yang dapat membawa kita keluar dari stagnasi ini. Saya mengusulkan 3 langkah utama untuk memulihkan negeri ini: perestroika, glasnost, dan demokratisasi. Perestroika atau reformasi ekonomi akan membuka pintu untuk modernisasi industri, efisiensi yang lebih besar, dan pemberdayaan sektor-sektor yang telah lama keabaikan. Kita harus mengurangi kontrol negara yang berlebihan dan memberi lebih banyak ruang untuk inisiatif pribadi. Reformasi ekonomi besar-besaran itu hanya memicu ketidakstabilan. Bagaimana kalau kita hilang kendali atas negara ini? Ekonomi pasar bebas itu bukanlah sesuatu yang kita kenal. Itu bukan pasar bebas yang seperti Anda bayangkan, teman-teman. Kita akan masih memegang kontrol kendali atas negeri ini dengan banyak sektor-sektor penting. Dan kita akan memberi lebih banyak kebebasan pada industri dan pertanian untuk berkembang, dan tanpa perlu menghadapi birokrasi yang tidak perlu. Perestroika adalah tentang efisiensi dan kecepatan, bukan perubahan total menuju kapitalisme. Glasnost atau keterbukaan adalah langkah kedua. Kita harus lebih terbuka dan kritik. Rakyat kita sudah lelah dengan kebohongan dan penutupan informasi. Kita harus memberi kebebasan lebih besar kepada media, mendorong transparansi dalam pemerintahan, dan memungkinkan orang berbicara lebih bebas dan bertanggung di hukum. Jika kita ingin memperbaiki kesalahan masa lalu, kita harus menghadapinya dengan terbuka. Apa itu tidak akan memberi kerusakan pada kekuasaan kita pemerada? Jika kita terlalu memberi banyak kebebasan kepada media dan masyarakat, kita akan kehilangan kontrol. Apa yang akan terjadi jika orang-orang menuntut lebih banyak hak atau kebebasan politik? Itulah titik pentingnya, teman-teman. Kita tidak bisa lagi mengendalikan semuanya dengan cara yang lama dan menutup diri dan menekan rakyat kita. Kita akan terisolasi dan akhirnya runtuh. Glasnost akan membawa kita menghadapi kenyataan dan memperbaiki masalah yang ada. Dan terakhir, demokratisasi. Kita harus memberi lebih banyak ruang bagi proses politik yang lebih inklusif. Masyarakat kita harus merasa bahwa suara mereka dihargai. Perubahan ini akan membuka pintu bagi pilihan yang lebih bebas, lebih adil, dan lebih transparan. Di tingkat lokal dan nasional, kita akan memberikan lebih banyak kebebasan kepada partai politik dan memberi lebih banyak rakyat kesempatan untuk memilih pemimpin mereka. Tetapi, apakah itu berarti kita harus mengizinkan seluruh partai-partai politik selain partai komunis? Itu akan mengubah seluruh struktur kekuasaan yang ada. Itu bukan soal membiarkan anarki masuk, tetapi membiarkan pluralisme politik untuk tumbuh, untuk mendengarkan suara-suara yang selama ini tertindas. Kita harus membuat Uni Soviet tetap kuat, tetapi kita juga harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Jika tidak berubah, kita akan menjadi tak relevan. Jika kita ingin bertahan, kita harus berubah. Tidak ada lagi waktu untuk penundaan. Saya mengusulkan untuk memulai perestroika, glasnost, dan demokratisasi secepatnya. Jika tidak bergerak sekarang, kita akan kehilangan segalanya. Terima kasih sudah hadir di sini semuanya. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa kita sedang berada di titik krusial dalam sejarah Uni Soviet. Reformasi yang kita jalankan, glasnost dan perestroika, membutuhkan komitmen dari kita semua.
Maka dari itu, saya ingin mendengar pendapat dan saran dari kalian semua yang hadir di sini untuk menentukan keputusan yang telah kita buat. Kamera Gorbachev, Basnas telah menciptakan sesuatu yang baru. Media mulai membahas isu-isu sensitif, rakyat mulai mengetahui kebenaran masalah yang kita hadapi. Namun banyak reaksi di kalangan konservatif yang merasa bahwa ini membahayakan stabilitas nasional. Setuju, saya menerima laporan bahwa beberapa daerah mengalami ketidakpuasan, terutama karena Grassroots membuka masalah yang sebelumnya telah disembunyikan. Aparat KGB di beberapa wilayah meminta instruksi lebih lanjut untuk menangani reaksi publik ini. Tapi bukankah itu tujuan kita, Victor? Rakyat harus tahu kebenarannya walaupun itu pahit. Kebohongan yang selama bertahun-tahun ditutupi malah akan membuat rakyat semakin tidak percaya kepada pemerintahan kita. Dari sudut pandang diplomatik, kedudukan ini telah membawa pengaruh positif. Negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, telah melunak dan memperlihatkan niat untuk bekerja sama. Termasuk dalam pengurangan senjata nuklir, saya yakin ini saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa kita siap berubah. Namun, kita tidak boleh melupakan bahwa kondisi ekonomi kita semakin melemah. Perestroika yang kita jalankan mengalami hambatan. Banyak pabrik yang masih berjalan dengan cara lama, tidak efisien, dan rakyat merasa bahwa perbaikan yang dijanjikan belum mereka rasakan. Ini masalahnya, Kamera. Saya sudah berulang kali mengusulkan bahwa kita harus membersihkan struktur pemerintahan dari korupsi. Reformasi ekonomi tidak akan berjalan jika pejabat kita terus menyelewengkan anggaran. Kita perlu tindakan yang lebih tegas. Saya memahami kekhawatiran Anda, Boris, tetapi tindakan drastis harus kita pertimbangkan dengan bijaksana. Kita tidak ingin menimbulkan ketidakstabilan yang lebih besar. Namun, saya setuju bahwa reformasi harus kita lakukan dengan cepat dan menyeluruh. Kamera Gorbachev, ini masalahnya. Untuk membentuk tim khusus yang berfokus pada pengawasan dan evaluasi reformasi di berbagai sektor, kita perlu mengukur kemajuan dan menentukan titik-titik yang perlu ditingkatkan. Apakah reformasi ini termasuk dalam urusan KGB? Beberapa di antara kami khawatir bahwa terlalu banyak perubahan yang terlalu cepat yang bisa melemahkan pertahanan nasional kita. Barat mungkin mendukung keterbukaan ini, tetapi bukan berarti mereka menjadi sahabat kita. Justru melalui keterbukaan inilah kita dapat membuktikan bahwa Uni Soviet adalah negara yang dapat diandalkan dalam arena global, Victor. Saya paham kekhawatiran Anda, tetapi ini jalan untuk mencapai perdamaian yang lebih stabil. Baiklah, mari kita lanjutkan reformasi ini dengan tegas namun tetap waspada. Alexander, segera susun tim yang akan memantau kemajuan dan tantangan reformasi di berbagai sektor. Siap, Tomarit Gorbachev. Edward, lanjutkan pendekatan diplomasi kita dengan negara barat. Siap, Tovaris Gorbachev. Nikolai, pastikan perekonomian kita bergerak dengan cara yang lebih efisien. Siap, Kamera Gorbachev. Dan Victor, saya berharap dukungan Anda untuk menjaga stabilitas tetapi tetap mendukung arah keterbukaan ini. Siap, Tovaris Gorbachev. Terima kasih, Kamera Gorbachev. Saya akan bekerja keras untuk mendorong perbaikan ekonomi. Tetapi kita perlu dukungan penuh untuk mengatasi sistem yang selama ini menghambat. Mari kita wujudkan Uni Soviet yang lebih kuat, bebas korupsi dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Kita perlu perubahan yang nyata, dan ini bagian langkah awal yang berani. Baiklah, kita akan menghadapi tantangan besar di depan kita. Saya mengharapkan komitmen dari semuanya. Terima kasih, rapat kita akhiri. Semoga kalian bersiap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di depan. Pada tanggal 19 Agustus 1991, kelompok konservatif di bawah pimpinan Wakil Presiden Gennady Yanayev melancarkan kudeta terhadap Gorbachev. Akan tetapi, perebutan kekuasaan ini dapat digagalkan oleh Boris Yeltsin, pimpinan kelompok radikal. Gorbachev memang selamat dari kudeta, tetapi ia menghadapi kesulitan ekonomi dalam negeri yang semakin parah. Kelompok militer mulai terpecah-pecah, dan negara-negara bagian semakin banyak yang menuntut kemerdekaan. Agenda teman-teman, kedatangan politik semakin meningkat, dan saya rasa kita tidak bisa lagi mengandalkan sistem yang ada. Semua mata tertuju kepada kita, dan jika kita tidak bisa mempersatukan negara ini, kita akan kehilangan kontrol total. Tuan Gorbachev, laporan yang kami terima menunjukkan bahwa kelompok konservatif di sekitar kami mulai mengambil langkah besar. Mereka
tidak puas dengan revolusi yang Anda lakukan, terutama Glasnost dan Perestroika. Mereka tidak ingin Uni Soviet berubah lebih jauh. Saya khawatir mereka sedang merencanakan sesuatu. Kelompok pasukan, siapa mereka? Mereka dipimpin oleh Wakil Presiden Gennady Yunus dan dipimpin oleh militer lainnya. Mereka menganggap kita mengkhianati prinsip-prinsip revolusinya. Mereka akan mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Saya tahu mereka tidak bisa membiarkan perubahan ini begitu saja. Kita harus bertindak cepat dan bijaksana. Jadi bagaimana dengan dokumennya? Aman tuh, aman. Sambungan ke pusat. Baik, Pak. Sekarang saatnya kita menggantikan kebijakan yang melemahkan negara ini. Reformasi Gorbachev telah menyebabkan ketidakstabilan. Dan kami harus mengembalikan kekuasaan di tangan yang benar. Uni Soviet harus kembali ke jalur yang benar. Kami tidak akan membiarkan negara ini kembali ke kegelapan. Kami tidak akan mundur. Gorbachev adalah presiden yang sah, dan kami akan berada di belakangnya. Uni Soviet yang kita kenal hari ini telah berakhir. Tetapi saya berharap kalian tetap menjalankan jalan yang lebih baik di masa depan. Meskipun kita berpisah, saya berharap negara-negara bagian mendapatkan kemerdekaan dan kerjasama yang lebih baik. Inilah akhir perjalanan kita yang panjang. Perpecahan Uni Soviet terjadi pada tahun 1991 karena beberapa faktor utama. Pertama, ada krisis ekonomi yang sangat parah, di mana kondisi ekonomi Uni Soviet tidak bisa berkembang dan terdapat banyak kekurangan barang-barang kebutuhan. Kedua, munculnya ketidakpuasan terhadap bentuk pemerintahan yang otoriter dan minimnya kebebasan politik. Ketiga, Mikhail Gorbachev, pemimpin terakhir Uni Soviet, berusaha melakukan reformasi melalui kebijakan Glasnost dan Perestroika. Tetapi upaya tersebut justru membuat situasi semakin buruk dan mempercepat perpecahan tersebut. Selain itu, banyak negara bagian di dalam Uni Soviet yang ingin mendapatkan kemerdekaan dan memisahkan diri. Pada akhirnya, pada tanggal 26 Desember 1991, Uni Soviet secara resmi dibubarkan dan tercipta 15 negara baru yang merdeka. Kejadian ini menandai berakhirnya Perang Dingin serta mengubah lanskap politik dunia.